Saat ini, rakyat mulai tersadar akan kacaunya kondisi negara. Dan mulailah rakyat teriak dan panggil TNI. Kemana TNI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Bung kameramen agar membacakan beritanya. Iya, Bung Alfian. Hari ini tepat dengan tanggal 5 Oktober 2023 yang artinya jatuh persis pada HUT TNI ke-78. Nah, apa yang ingin Bung Alfian sampaikan tentang ABRI atau TNI ini, Bung Alfian? Silakan. TNI ini Tentara Nasional Indonesia, dan pada masa yang terdahulu sering dikenal dengan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, itu semangat, gembira bersama rakyat. Ingin saya katakan, TNI ABRI adalah lahir dari rahim rakyat Ibu Pertiwi Indonesia. Jadi kalau orang mendengar TNI mestinya gembira, bukan takut. Orang melihat TNI mestinya gembira, bukan takut. Orang lihat TNI mestinya semangat, bukan ngerengket. Berarti kalau ada yang selain itu, ada sesuatu dengan dirimu, TNI ku sayang, TNI ku malang menurut Anton Permana. Iya, Bung Alfian, ada beberapa kekecewaan masyarakat terhadap TNI yang saya lihat, Bung Alfian. Misalkan seperti di Rempang gitu, Bung Alfian. Ya terlihat memang ada beberapa TNI yang ikut di sana, ikut menakuti rakyat, ikut apa. Ini kan apa ya, Bung Alfian? Kita yang selama ini punya pegangan TNI itu bersama rakyat, tapi kok belakangan ini mengecewakan rakyat. Bagaimana Bung Alfian meresponnya? Sebelum saya menyampaikan dan merespon apa yang disampaikan oleh Bung kameramen soal kekecewaan, soal menyakiti, saya ucapkan dulu selamat HUT ABRI, TNI ABRI ke-78. Semoga menjadi patriot sejati, pengawal kedaulatan NKRI dari penjajahan Bintang David dan Bintang Merah Palu Arit. Mantap. Hidup TNI, hidup ABRI bersama rakyat, berjihad menjaga keutuhan NKRI. Menjawab pertanyaan tadi, ada kasus sebelumnya kampung akuarium. Ya. Ketika sejak malam hari sekitar 400 tentara lengkap bersenjata mengepung kampung akuarium, dan itu membuat pertanyaan besar. Kenapa kok begitu, Pak Tentara? Ya. Dan pagi hari mereka tetap mengawal untuk mengosongkan sebuah kampung yang ada di Jakarta Utara, dan itu menimbulkan sedikit catatan dan goresan darah dan luka hati yang sangat mendalam. Di Rempang, diawal dengan statement dari seorang pimpinan yang menyebut-nyebut akan meeting. Meeting. Itu kalau dalam dunia ilmu bela diri itu nyekek, mencekrek, itu bisa patah leher orang. Di piting itu bisa kesleo, di piting itu bisa mati sesaat. Betul. Wah. Ayo semua keluarga besar TNI, keluarga besar ABRI, kembalilah ke khitoh. Kembalilah tentang kenapa kalian pernah ada. Karena tidak ada ABRI, tidak ada TNI, kalau tidak ada laskar-laskar rakyat dalam rangka merebut kemerdekaan, dalam rangka mengawal Indonesia sejak awal kemerdekaan. Karena hari kelahiran TNI bersamaan dengan hari proklamasi, yaitu bersamaan dengan tahunnya 1945. Ya, Bung Alfian, seru nih kalau bahas TNI oleh Bung Alfian nih. Nah, Bung Alfian, di beberapa kesempatan kajian Bung Alfian kerap menyebutkan pernah sering dekat lah ya dengan teman-teman TNI. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih Bung Alfian sebetulnya kondisi TNI hari ini, Bung Alfian? Apakah betul yang disampaikan oleh Pak Anton Permana berkelanjutan gitu sampai hari ini, bahwa memang TNI dalam kondisi yang malang, kemudian senjatanya kosong, sarung senjatanya kosong. Nah, yang mungkin apa ya ingin Bung Alfian sampaikan, atau mungkin Bung Alfian juga pengen mempertanyakan, Bung Alfian? Silakan, Bung. TNI kita hari ini adalah tentara yang paling sipil di dunia. Karena personilnya tak boleh bawa senjata. Yang nampak bawa sarung pistol kosong di mana-mana.
Bermula daripada sebuah video pendek yang bertuliskan TNI ku sayang, TNI ku malang, dan itu membuat sampai hari ini Bung Anton Permana masih harus menyelesaikan kuliahnya di lapas. Bung, dia harus itu, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan beliau akan bisa kembali bersama dengan masyarakat, terutama dengan keluarganya. Nah, sebab awalnya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Undang-undang tersebutlah yang membuat bentuk-bentuk partisipasi, bentuk-bentuk dan peran-peran daripada tentara mengalami penyempitan, mengalami pengkerdilan sampai yang berhubungan dengan kesejahteraan. Ya kan? Itu adalah proses pemisahan antara kepolisian dengan tentara, dan kemudian diolah dengan sedemikian rupa karena ada tempat yang tidak tepat. Angkatan bersenjata ABRI Trimatra, TNI Trimatra itu di bawah Kementerian Pertahanan, sementara kepolisian di bawah Presiden. Nah, itu bisa dibayangkan bahwa ada otoritas tertentu yang kita sama mendengar ketika Pak Gatot Nurmantio pada tahun 2016 mempersoalkan keberadaan senjata-senjata super canggih dalam jumlah yang sangat besar. Ini pertanyaan yang sangat serius. Jadi kalau Bung Kameramen mengomentari seperti itu, ya memang TNI ku sayang, TNI ku malang. Kembali ke barak itu sebenarnya adalah semangat daripada orang-orang PKI, karena dia ingin agar kerja-kerja penetapan, pengawalan, penjagaan di teritorial, di koter itu dihentikan, karena mereka punya usulan yang terus bergema untuk membubarkan Koramil, membubarkan Kodim, membubarkan perangkat-perangkat ketentaraan di tingkat desa, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, itu oleh oknum-oknum yang sejatinya adalah orang berhaluan komunis PKI meminta agar itu dibubarkan, karena fungsi keamanan negara, fungsi pengawalan negara menjadi lengah. Maka dari itu kedatangan pasukan-pasukan tanda kutip pasukan merah yang mungkin mulai menjadi kegelisahan di banyak orang, itu perlu ada penelitian lagi. Paling tidak buat para TNI, saya Alfian Tanjung ingin mengingatkan, tidak ada TNI ABRI kalau tidak ada Laskar Rakyat. Dan 3 kekuatan utama adalah Mujahidin, Hizbullah, Sabilillah. Tolong diperhatikan buat pemirsa, seluruh masyarakat Indonesia, keberadaan TNI berawal daripada TKR, BKR, TRI, TNI. Nah, kalaupun ada satuan lainnya itu kecil-kecil saja, Kenyan dan Keibo dan Heiho. Tapi satuan yang besar itu Laskar Mujahidin, Hizbullah, Sabilillah. Semua orang akan sangat ingat dengan Kiai Haji Nur Ali. Semua orang akan ingat dengan Kiai Haji Soleh Iskandar. Semua orang akan tahu mereka adalah para patriot-patriot yang berjiwa jihad untuk menjaga Indonesia daripada agresi Belanda yang pertama dan kedua. Sekali lagi, TNI adalah milik rakyat, TNI bersama rakyat, TNI adalah anak kandung dari ibunda rakyat. Jadi tidak ada cerita TNI bersikap kasar dan keras, apalagi mengangkat senjatanya di hadapan jidat para rakyatnya. Dia harus bersikap membela rakyat. Siapa yang mengganggu rakyat akan saya tembak kepalanya. Tentara harus menjadi pembela rakyat Indonesia, bukan pembela rakyat Indochina. Dan ini menjadi penting untuk semua kita bersabar, dan terus menggelorakan selamat hari ulang tahun Angkatan Bersenjata ke-78. Tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi komponen pembantu, karena tugasnya hanya menjadi pembantu, membantu tugas Polri, membantu bencana, membantu pemadaman kebakaran hutan, bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas bahagian tugas pokok TNI tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatis yang diganti nama jadi kriminal dengan 1000 alasan. Yang komponen pendukung seperti komponen utama yang sudah jelas komponen utama TNI malah seperti komponen pendukung. Aneh bin ajaib. Ya, Bung Alfian sangat bersemangat nih Bung Alfian. Tapi memang kalau kita lihat belakangan ini ada berita kan yang kurang mengenakan, misalkan ada beberapa anggota TNI ternyata diindikasi LGBT, Bung Alfian. Ini kan kecolongan yang parah, Bung Alfian. Terlebih keran anak cucu atau keturunan PKI kan sempat dibuka tuh, Bung Alfian. Kita tidak tahu berapa yang masuk, berapa yang bisa dicegah tuh, Bung Alfian. Nah, saya mendengar statement Bung Alfian tadi, artinya
bisa jadi dong Bung Alfian, sejak awal 2014 sampai hari ini PKI benar-benar kerja keras agar seolah-olah polisi dan TNI bersama, tapi gajinya beda, pemasukannya beda, perlakuannya beda. Karena kalau saya lihat kan kadang-kadang ya mohon maaf, itu Panglima TNI dengan Kapolri kan sempat ada suap-suapan ya Bung Alfian. Nah tapi kalau dari kesejahteraannya kan kita bisa lihat sangat jauh gitu Bung Alfian. Nah yang terakhir mungkin apa harapan Bung Alfian untuk TNI? Kalau saya lebih senangnya ABRI Bung Alfian, karena pas saya lahir itu pas ada upacara ABRI di televisi Bung Alfian. Silakan Bung Alfian untuk closing. Ya, pemirsa, Bung Kameramen dilahirkan tanggal 5 Oktober titik. Makanya dia lebih senang dengan Hari ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, jaga Indonesia dari penjajah, baik kaum Zionis maupun kaum komunis. Kalau tadi disebut ada LGBT di lingkungan TNI, itu bukan pendapat Alfian Tanjung, bukan pendapat Bung Kameramen. Betul. Silakan diperiksa. Ada laporan resmi dari penerangan di angkatan, dari Mabes Angkatan TNI, dan itu harus diselesaikan. Jangan dianggap sepele, pecat semuanya. Nggak mungkin orang akan membela negara kalau dia melambai-lambai. Nah, kemudian anak cucu PKI harus diadakan sekali litsus lagi, adakan saringan, dan hentikan usulan-usulan membolehkan anak PKI masuk TNI. TNI artinya menjaga Sabta Marga, menjaga Indonesia Raya, menjaga Pancasila, dan seterusnya. Terus apa pendapat saya? Apa harapan saya? Harapan Alfian Tanjung adalah harapan seluruh rakyat Indonesia. Ayo TNI bersatu dengan rakyat, kita hadapi invasi Cina dengan kebersamaan. TNI adalah satu dengan rakyat, rakyat cinta dengan TNI, TNI pasti akan membela rakyat, takkan mungkin sanggup mengangkat dan memegang pelatuk senjatanya untuk menembak rakyatnya sendiri, untuk menembak musuh negara, untuk menembak para pengkhianat negara, menembak orang-orang itu harus dikerjakan oleh TNI, bukan nguber-nguber masyarakat Rempang, bukan bawa tank baja ke kampung-kampung, bukan masuk ke petamburan sambil nurunin baliho. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga TNI berjaya selalu. Amin. Di HUT ke-78 menjadi sebuah kekuatan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang akan membuat kita tetap merdeka, berdaulat sampai hari ulang tahun yang ke-100 Republik Indonesia 17 Agustus 2045. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.